Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Maria Getrodi Kaumen SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025, program studi PGSD di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2574883861, mengajar di SDK Bukis. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini adalah KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Tadi datang makan atau tidak? Makan. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta Ren untuk maju ke depan supaya mungkin kita berdoa. Untuk Ren, silakan. Oke, terima kasih untuk Ren. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau cek dulu kehadiran ketua kelas. Ini hari semua atau ada yang tidak hadir? Ada semua. Oke, terima kasih karena ini hari semua hadir. Baik anak-anak, coba perhatikan di depan. Gambar apa yang Ibu pegang? Garuda Pancasila. Lambang apa? Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila. Ada yang bisa sebutkan sila yang paling dia ingat atau tidak? Coba Rian. Coba Rian sebutkan sila yang paling Rian ingat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tepuk tangan dulu untuk Rian. Ibu mau tanya lagi. Gambar yang begini, yang sama begini, ini biasanya kamu lihat di mana? Selain yang Ibu pegang. Sekolah, buku, kantor desa, kantor keluarga, ramaja, Uang. Jadi semua jawaban anak-anak itu benar. Ada di uang, ada di ijazah, ada di buku, ada di sekolah, ada di kantor desa. Jadi kenapa dia ada di uang? Contoh kalau kita pergi Timor Leste, kalau kita beli pakai uang rupiah, dong lihat begini, oh ini ada lambang burung Garuda, berarti ini orang Indonesia, bukan orang Timor Leste. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, setelah pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan makna sila Pancasila dan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari, contoh di rumah dan di sekolah. Baik anak-anak, coba perhatikan lagi gambar yang Ibu pegang. Ini tadi anak-anak disebutkan toh. Ini lambang burung Garuda. Di dalam ini lambang burung Garuda ini ada 5 sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dia dilambangkan dengan apa? bintang. Dia itu dilambangkan dengan
bintang, dan di setiap sila itu memiliki makna atau arti. Jadi sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dan dilambangkan dengan bintang. Dan dia itu memiliki makna. Maknanya adalah bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh, kita semua ini beragama, toh? Kita semua beragama. Jadi sila pertama itu dia hanya mengatur kita dengan Tuhan. Contoh, kalau kamu datang sekolah harus berdoa dulu baru datang sekolah. Yang kedua itu keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dia dilambangkan dengan rantai. Dia dilambangkan dengan rantai. Jadi dia ini juga memiliki arti atau makna. Yang pertama itu mengakui dan memperlakukan semua manusia itu secara adil. Contoh yang perilaku yang pertama yang di rumah itu membantu pekerjaan rumah. Contoh, kalau orang tua suruh bersihkan halaman rumah, kita bantu orang tua. Itu dari contoh perilaku dari sila kedua. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Dia itu dilambangkan dengan koloni beringin. Dia juga memiliki makna atau arti. Sila ketiga itu memiliki makna menjaga persatuan negara. Menjaga persatuan negara. Jadi dia juga memiliki contoh. Kalau di rumah itu menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga itu sekolah baik-baik. Supaya tiba-tiba lu bisa jadi tentara, orang tua bangga satu anak itu di sekolah sampai jadi tentara. Yang berikut itu sila keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dia dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng ini juga dia memiliki arti. Yang pertama itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Contoh di rumah. Kalau orang tua omong itu kita harus dengar dong. Jangan orang tua omong satu kata kita 20 kata. Itu contoh perilaku yang di rumah. Kalau di sekolah itu contoh kita pilih ketua kelas, toh? Kita pilih ketua kelas. Ini kan bukan ibu guru sendiri yang pilih, toh? Kita semua pilih. Siapa yang mau calon, kita calonkan dia dan kita pilih dari suara terbanyak. Yang berikut itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dia dilambangkan dengan apa? Nafas. Dia itu juga memiliki arti dan makna. Dia punya makna itu bersikap adil terhadap sesama. Contoh perilaku yang di rumah itu membagi pekerjaan rumah secara adil. Contoh, kalau bapak di sawah, berarti mama di rumah jadi anak-anak. Terus kita bantu orang tua dengan cuci piring kah, sapu rumah kah, timba air kah. Itu kalau contoh perilaku dari sila kelima. Mengerti atau ada yang belum mengerti? Mengerti semua. Sekarang ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Tapi sebelum itu kamu bentuk 2 kelompok. Bentuk 2 kelompok supaya ibu kasih itu LKPD supaya kamu kerjakan. Bentuk kelompok.
Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kalau sudah, Ibu minta kelompok 1 untuk maju ke depan supaya mempresentasikan hasil. Untuk yang bertugas silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. 3. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan kalau untuk kelompok 1. Ada kelompok lain yang mau bertanya untuk kelompok 1? Ada. Coba Rian tanya. Mau tanya apa? Contoh sila ketiga. Contoh sila ketiga itu apa? Kelompok 1 ada teman yang mau bantu? Coba Agung jawab. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Tepuk tangan kalau untuk kelompok 1. Terima kasih karena Rian sukanya dan Agung jawab pertanyaan dari Rian. Sekarang kelompok 2. Kelompok 1 sudah habis, jadi silakan kembali ke tempat. Kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil. Untuk yang bertugas silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan lambang bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. 3. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan kalau untuk kelompok 2. Kelompok 1 ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Coba Iin mau tanya apa? Contoh sila pertama. Contoh Iin tanya, contoh sila pertama. Ada teman-teman dari kelompok 2 yang bisa bantu? Coba Ningsi. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Karena sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa toh. Jadi dia pun contoh itu dari kelompok 2 itu dong ambil contoh di sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Tepuk tangan kalau untuk kelompok 2. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah jelaskan dari awal, Ibu suruh kamu bentuk kelompok, sudah presentasi. Jadi sekarang Ibu mau kasih penjelasan ulang supaya kamu tetap ingat. Jadi hari ini kita belajar tentang makna-makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan perilaku, contoh perilaku di rumah dan di sekolah. Tadi Ibu sudah jelaskan dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima dengan dia punya contoh,
breaking. Berdiri semua dong. Untuk kita ice breaking dong. Supaya jangan ngantuk. Perhatikan ini di sini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ibu lihat semua fokus kembali. Dari baik anak-anak, karena hari ini kita sudah belajar tentang makna-makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, terima kasih karena anak-anak sudah ambil bagian dalam pembelajaran hari ini. Sudah ada yang menjawab pertanyaan dari teman, sudah ada yang kasih pertanyaan untuk teman, sudah kerja sama-sama di kelompok. Ini terus sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Belajar supaya apa? Supaya kamu bisa meraih cita-cita. Pasti ada di sini ada yang dia cita-cita jadi suster kan, atau jadi polisi kan. Kalau untuk mendapatkan cita-cita tersebut itu kita harus belajar. Harus belajar dan bersekolah. Jadi ibu berharap mungkin 5 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan ibu ketemu anak-anak di sini sudah ada yang jadi polisi, sudah ada yang jadi pastor, sudah ada yang jadi suster, sudah ada yang jadi kepala desa, sudah ada yang jadi hansip atau limas, sudah ada yang jadi RT. Kita mengakhiri pelajaran hari ini, ibu minta Grace maju ke depan untuk pimpin kita berdoa. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam